itu. Bagaimana Jadi tanggapan? pemberitaan firman saya termasuk menyenggol dan membicarakan itu. Siap. Oke? Jadi kalau membicarakan kebenaran, itu kita harus melihat ketidakbenaran itu. Nah, jadi apa kalau yang dilakukan adalah sumber-sumber yang datang dari iblis, itu harus dilawan, Pak Dokter Akal. Jadi kalau yang dilakukan sama gitu, kalau yang dilakukan sama pendeta-pendeta itu ya kan ada juga kasus-kasus pencabulan gitu. Itu gimana tanggapannya Pak Saifuddin? Tidak ada, Yesus mengajarkan seperti itu. Tetapi Bang Mamat menyuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Kali ini kita akan tampilkan live Saifuddin Ibrahim yang membahas tentang pesantren yang dituduhnya tempat berbuat yang tidak senonoh gitu ya di dalam live streamingnya. Dan tiba-tiba Dokter Akal atau Hidayah Mu'alaf Channel atau Julius masuk. Nah, bagaimanakah perdebatan sengit di antara Saifuddin Ibrahim versus Dokter Akal atau Koh Julius Hidayah Mu'alaf Channel? Mari kita simak videonya. Gimana Pak Saifuddin di Amerika? Masih kuat Pak Saifuddin? Ya masih. Oke, jadi gimana nih tanggapannya Pak Saifuddin? Saya mau tanya nih, gimana tanggapannya? Kan Ibun udah ngomong tuh, mengeluarkan statement di channel Leo ya, si gereja YouTube, perihal apa yang sebenarnya terjadi dan mengatakan ini semua skenario Pak Saifuddin nih, supaya orang mengasihani, menganggap bahwa Pak Saifuddin lah korban. Apakah benar seperti itu Pak Saifuddin? Itu biarin saja, semua boleh berpendapat bolak-balik, tetapi saya tidak perlu tanggapin itu. Tanggapan saya adalah firman Tuhan, saya adalah pelaku firman Tuhan, saya adalah penginjil, saya adalah orang yang akan mengubah apapun bercerita tentang kebenaran, tegakkan keadilan. Bagaimana? Saifuddin Ibrahim kelabakan dengan pertanyaan pertama dari Julius Hidayah Mu'alaf Channel yang bertanya tentang Ibun yang berstatement di gereja YouTube channel yang mengatakan bahwa semua sandiwara di antara Saifuddin Ibrahim dan Ibun tentang perselingkuhan dan lain sebagainya itu adalah sandiwara atau rekayasa. Bagaimana tanggapan Saifuddin Ibrahim mengenai hal itu? Nah, sahabat, itulah tadi jawaban dari Saifuddin Ibrahim ya. Tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanyalah penginjil, saya hanyalah mewartakan Injil, bla 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 bla. Tetapi ingat sahabat-sahabat ya, semua yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim demi untuk meraih simpati yang ujung-ujungnya adalah donasi. Jadi gitu tanggapan Bapak. Terus kan ini banyak orang kan tanya Pak Saifuddin, karena Pak Saifuddin sendiri pertama-pertama tuh macam terpuruk sekali saat Ibun pulang ke Indonesia, tapi kok sekarang ngomongnya beda gitu? Apakah karena sudah nggak ada urusan dengan itu semua, itu kecil. Bagi saya sekali Yesus tetap Yesus. Oke, tapi itu kan akan membuat permohonan asilum Pak Saifuddin agak susah gitu. Istri Anda itu pulang ke Indonesia aman-aman gitu. Asilum segala macam, nggak ada urusan mau diterima atau tidak, itu bukan urusan. Urusan saya setiap detik memberitakan Injil, Yesus Tuhan Juru Selamat. Tapi perasaan yang Bapak beritakan semua perasaan Islam ini Pak. Hari ini aja nih kan temanya kebiri semua Ustadz Pak. Nggak ada hubungan sama kekristenan. Terserah saya. Langsung habis Saifuddin Ibrahim ketika mengatakan ya, dia selama ini setiap detik, setiap waktu mengabarkan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus Juru Selamat. Tetapi sudah menjadi rahasia umum ya, klaim dari Saifuddin Ibrahim ketika dia berceramah, memberitakan Injil, memberitakan Yesus Juru Selamat. Tetapi setiap saat
konten yang dibikin adalah penistaan terhadap agama Islam. Ketika di dalam streaming yang tadi barusan Julius masuk ya, ditanyakan kenapa kalau selama ini Anda klaim memberitakan Injil tetapi kenapa mengangkat tentang Islam. Ya itu terserah saya. Nah ini kan bikin ngakak Saifuddin Ibrahim ini ya. Barusan ngomong apa, terus apa yang dilakukan, itu sangat bertentangan sekali. Saifuddin Ibrahim memang bikin ngakak. Karena sumber kekacauan itu dari kitab itu. Gitu. Bagaimana jadi tanggapan pemberitaan firman saya termasuk menyenggol dan membicarakan itu. Siap. Oke? Jadi kalau membicarakan kebenaran itu kita harus melihat ketidakbenaran itu. Nah, jadi kalau yang dilakukan adalah sumber-sumber yang datang dari iblis, itu harus dilawan, Pak Dr. Akal. Jadi kalau yang dilakukan sama gitu kalau yang dilakukan sama pendeta-pendeta itu ya kan ada juga kasus-kasus pencabulan gitu. Itu gimana tanggapannya Pak Saifuddin? Tidak ada, Yesus mengajarkan seperti itu. Tetapi Bang Mamat menyuruh hanya istri 4. Dia sendiri punya tidur dengan 30 cewek. Oke. Itu kan bukan itu. Yesus tidak mengajarkan itu kan fitnah Anda. Jadi artinya yang salah itu bukan manusia, tetapi kitab suci yang salah. Bagaimana menurut Anda? Iya, sekarang masalahnya gini Pak. Kalau gitu, Yesus sendiri udah ngajarkan apa gitu? Kalau Yesus nggak ada ngajarkan bagaimana itu harus hidup seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke. Jadi yang diajarkan Bang Mamat dari gurun itu. Oke. Kalau kita mau tahu ajaran kekristenan, artinya contoh paling nyata nih Pak Saifuddin lah ya. Kamu masuk Kristen dulu, nggak usah ngomong dengan saya. Enggak, saya nanya nih Pak. Kalau gitu Saifuddin ini contoh terbaik gitu. Prototipenya adalah Saifuddin Ibrahim sekarang ini. Nggak perlu artinya kalau mau lihat Kristen, Saifuddin gitu Pak. Maksudnya gitu ya. Kalau mau lihat ajaran lihatlah Saifuddin. Bagaimana menurut kamu? Itu kan omongan kamu. Saya nggak perlu mengiya dan tidaknya. Kadang kan kita butuh kekristenan itu adalah hidup di dalam Tuhan. Jadi melihat Yesus hidup. Nah sekarang kalau kamu itu orang dokter akal, pakai akal dong. Iya, itulah saya nanya Pak Saifuddin. Seperti biasa, Saifuddin Ibrahim nerocos terus ya, tidak memberi kesempatan untuk Julius ngomong ya. Dan ketika ditanya apakah kalau seandainya selama ini yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim benar sebagai kiblat atau percontohan bagi umat Kristen, sebagai Kristen yang baik harus mencontoh Saifuddin Ibrahim. Nah disitulah Saifuddin Ibrahim kebingungan sahabat-sahabat ya. Dan apa akhirnya? Terus saja nerocos ya, rocos terus Saifuddin Ibrahim hingga lalu akhirnya Julius di-kick ya. Pertanda dia ketakutan, diserang oleh Julius ya, tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Julius. Oke sahabat, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.